anak-anak kelas 3A, 3B, dan 3C. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat. Hari ini kita akan belajar menggunakan buku tematik 3C. Buku tematik 3C. Benda di sekitarku. Kita akan mulai belajar dari subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anak, coba amati gambar di sini. Benda-benda di sekitar kita memiliki aneka bentuk. Ini anak-anak, benda-benda di sekitar kita. Misalnya, benda berbentuk bulat, persegi, segitiga, lingkaran, tabung, dan ada yang tidak beraturan. Benda di sekitar kita ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki aneka warna. Misalnya, benda berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki aneka ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil. Ini anak-anak amati benda pada gambar ini. Nih, benda-benda. Bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk segitiga, ada yang bulat, ada lingkaran. Berbagai benda terdapat di sekitar kita. Benda adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Banyaknya bahan yang menyusun benda disebut massa. Benda dapat diketahui massanya dengan cara ditimbang. Ini anak-anak ditimbang. Kotak makanan memiliki massa 500 gram. Berat 500 gram. Sedangkan botol minuman memiliki massa 400 gram. Kotak makanan memiliki massa lebih besar dibanding botol minuman. Kotak makanan dan botol minuman berwujud padat. Botol minuman diisi air. Air minum termasuk benda. Anak-anak, jika kita pergi ke sekolah, tentu membawa peralatan sekolah. Menggunakan tas. Nah, di dalam tas ada buku, kotak pensil, penghapus, penggaris, dan rautan pensil. Benda-benda yang kalian bawa memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang bermacam-macam. Anak-anak, saat ini kita memang belum boleh untuk pergi ke sekolah. Kita masih belajar di rumah ya anak-anak, tetapi kita tetap semangat. Ini anak-anak di buku cetak kalian, tuliskan peralatan yang kalian bawa ke sekolah.
Coba perhatikan gambar. Alat ukur panjang yang digunakan dalam pengukuran bermacam-macam. Alat ukur panjang yang digunakan disesuaikan dengan benda yang akan diukur. Berikut ini berbagai jenis alat ukur panjang. Ini penggaris terbuat dari kayu, meteran pita, meteran roll kecil, dan meteran roll besar. Bagaimana cara mengukur panjang benda dengan penggaris? Perhatikan cara mengukur panjang benda dengan penggaris berikut. Letakkan pangkal benda sejajar dengan angka 0. Setelah itu, lihat angka yang sejajar dengan ujungnya. Nih. Jadi panjang krayon adalah 4 cm jika ditulis 4 cm. Anak-anak tentu punya alat musik ya anak-anak ya. Pada gambar ini adalah contoh alat musik ritmis dan cara memainkannya. Ini marakas. Cara memainkannya digoyangkan. Tamborin. Cara memainkannya digoyangkan. Gong. Cara memainkannya dipukul. Dan ini gendang dengan cara ditepuk. Anak-anak, ini adalah contoh pola irama alat musik ritmis. Digunakan untuk membuat pola irama sederhana. Contohnya pola 1 nih ya. Kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah. Dan pola irama kedua juga pola irama ketiga. Anak-anak, di buku kalian, buku 3C, ada soal-soal latihan. Silahkan dikerjakan untuk latihan ya nak ya. Nah, ini lanjutannya. Sekarang kita lanjut dengan pembelajaran yang kedua. Amati gambar proses pengolahan kayu berikut. Nih, amati gambarnya nak. Dari sini ke sini. Nah, ini penjelasannya ada di buku halaman 9. Nih, proses pengolahan kayu dimulai dari penebangan pohon di hutan. Hutan yang dapat ditebang pohonnya adalah hutan produksi. Batang pohon yang sudah ditebang disebut kayu gelondongan. Kayu gelondongan itu lalu diangkut menuju tempat penggergajian. Di tempat inilah kayu dibelah menjadi beberapa bagian. Ada kayu yang dibuat papan dan ada juga yang dibuat balok kayu dengan ukuran tertentu. Pembelahan kayu dilakukan dengan menggunakan gergaji mesin sehingga prosesnya lebih cepat. Nah, ini anak-anak ya. Ini nanti kalian bisa baca lagi pada halaman 9. Nih, tahap-tahapannya nih. Anak-anak, pada gambar ini tampak anak yang sedang bermusyawarah.
Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah kegiatan berkumpul untuk memecahkan suatu masalah dan menyatukan pendapat. Dalam bermusyawarah terdapat nilai kebersamaan, keadilan, dan persatuan. Dalam bermusyawarah, keputusan diambil untuk kepentingan bersama. Ketika bermusyawarah, kita tidak boleh egois atau maunya menang sendiri. Ini anak-anak ya, bermusyawarah. Pada halaman 12 itu juga ada soal-soal latihan. Silahkan nanti anak-anak kerjakan untuk latihan ya anak-anak ya. Ini nama benda apa, kegunaannya apa, bahannya dibuat dari apa, dan seterusnya nih. Kerjakan di buku latihan. Nih ya, pasti anak-anak bisa kan? Pinter. Kita lanjut dengan pembelajaran yang ketiga. Anak-anak, amati gambar berikut. Ini benda-benda tersebut dibuat dari kertas. Nih, terbuat dari kertas. Kertas digunakan sebagai bahan untuk membuat berbagai benda sesuai kebutuhan. Ada yang dijadikan tas, tisu, nih, kotak, ada majalah. Nih. Anak-anak, pada halaman 13 di buku 3C ada penjelasan tentang proses pembuatan kertas. Nanti anak-anak bisa menyimak, membaca ya nak ya di halaman 13. Nih dimulai dari ini, pertama dan seterusnya ini. Semuanya sampai menjadi kertas. Ini pohon ditebang menghasilkan kayu gelondongan. Kayu gelondongan tersebut kemudian dibawa ke pabrik kertas. Kayu gelondongan tersebut disimpan beberapa bulan agar lebih lunak. Setelah beberapa bulan, kayu tersebut dikupas kulitnya dan dipotong-potong menjadi kecil-kecil. Potongan kayu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tangki raksasa. Diproses menjadi bubur kayu. Pada tahap selanjutnya, bubur kayu diberi pemutih untuk menghasilkan kertas yang berwarna putih. Nah, ini bisa dibaca prosesnya di buku halaman 13. Ini pembuatan bubur kertas atau pembuatan kertas. Urutannya, tahapannya demikian ya. Nih. Ini kayu gelondongan, bubur kertas, kemudian ditambah pemutih, ya. Nih, ini tadi potongan kecil-kecil. Nih, lembaran kertas yang sudah dipotong dan ini gulungan kertas besar. Ini ada di halaman 14. Anak-anak perhatikan gambar.
Satuan ukuran panjang menyesuaikan dengan benda yang diukur. Ukuran panjang dan lebar buku tulis menggunakan satuan sentimeter. Nih. Satuan ukuran tebal buku tulis menggunakan milimeter. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang dan tebal buku tulis adalah penggaris. Anak-anak punya penggaris kan? Ya, semua pasti punya. Nah, bagaimana untuk ukuran panjang dan lebar ruang kelas? Ya, panjang dan lebar ruang kelas menggunakan satuan meter. Alat ukur yang digunakan adalah meteran roll besar. Anak-anak perhatikan gambar, ini adalah benda-benda di sekitar kita yang bisa dijadikan alat musik ritmis. Kita bisa membuat marakas dari botol bekas minuman yang diisi biji-bijian, misalnya beras, kacang kedelai, kacang hijau, jagung, atau yang lainnya. Kita juga dapat membuat gendang dari kaleng bekas. Ini anak-anak ya. Setelah membuat alat musik ritmis, nyanyikan lagu Kring-kring ada sepeda ciptaan Pak Kasur. Nyanyikan dengan pola irama yang telah dibuat menggunakan alat musik ritmis. Anak-anak bisa menyanyikannya? Pasti bisa ya, karena ini dari kalian kecil, ini sudah kalian dengar dan kalian sudah bisa. Kring, 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 ada sepeda, sepedaku roda 3, ku dapat dari ayah, karena rajin belajar. Tok, 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 ada sepatu, sepatuku kulit lembu, ku dapat dari ibu, karena rajin membantu. Ya, nah setelah selesai menyanyikan lagu, bisa diiringi alat musik ritmis atau tepukan tangan. Bisa anak-anak ya? Pinter. Nah, anak-anak, ini ada soal-soal latihan. Silahkan dikerjakan lagi di buku cetak 3C untuk latihan. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini dari buku 3C subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anak bisa membaca kembali dan menyimak di buku 3C. Oke anak-anak? Ya, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak sudah semangat belajar dari rumah. Terima kasih. Dah.